Baik, selamat siang Bapak dan Ibu hadirin serta teman-teman sekalian yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang pada acara webinar Delegasi Efektif Acara Sempurna Rahasia Sukses Event pada siang hari ini. Berikut kami sampaikan beberapa ketentuan pada acara siang ini sebagai berikut. Yang pertama, kami mohon untuk dapat menaktifkan mikrofonnya pada saat acara berlangsung untuk kelancaran acara. Yang kedua, kami mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia untuk keseragaman acara. Yang ketiga, kami juga mohon untuk para peserta agar dapat mengisi Google Form yang sudah disediakan panitia pada akhir acara agar bisa mendapatkan sertifikat. Demikian informasi yang disampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman Universitas Esa Unggul. Pada hari ini, Kamis 13 November 2025, akan dilaksanakan acara webinar dengan tema Delegasi Efektif Acara Sempurna Rahasia Sukses Team Event. Yang terhormat, Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Event Management. Yang terhormat, Bapak Heru Prayitno selaku narasumber. Yang terhormat, Fatahila Zadi selaku moderator. Yang terhormat, Jordi Jonathan Lolowang selaku narasumber, serta seluruh teman-teman hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama pada siang hari ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak dan Ibu juga peserta webinar untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Bapak dan Ibu hadirin, sebelum kita membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Putri Sabrina Filza. Pada Putri Sabrina Filza, kami persilahkan. Katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, selaku dosen event management, dan Bapak Heru Prayitno selaku narasumber, serta Saudara Jordi Jonathan Lolowang selaku narasumber, dan juga teman-teman semua yang saya hormati. Izinkan saya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Bapak atau Ibu
Dan juga teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur dan marilah kita menadahkan tangan untuk berdoa memohon kehadirat-Mu. Pada siang hari ini kami hadir melaksanakan acara webinar bersama dengan tema Delegasi Efektif Acara Sempurna Rahasia Sukses Tim Event. Tiada harapan dan dambaan, melainkan mengharapkan barokah serta ridho-Mu. Semoga selalu menyertai kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Di awal pertemuan ini berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai dengan penghujung acara. Dengan mengharapkan kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian yang lebih baik lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan menjadikan langkah positif dalam pengembangan diri ke depannya. Dan yang terakhir, kita akhiri doa ini dengan keyakinan bahwa usaha yang baik akan membawa hadiah yang baik juga. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC pada acara siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Putri Sabrina Firza atas pembacaan doa pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, selaku dosen pengampun mata kuliah Event Management. Kepada Ibu Ayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Baik, yang terhormat Bapak Heru Prayitno, selaku pejabat struktural dari Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Terima kasih banyak Bapak Heru, Bapak Dr. Heru, atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini bisa menyempatkan waktu untuk sharing kelas event management dengan tema yang mana pada siang hari ini pelaksanaan UAS kelas yaitu Delegasi Efektif Acara Sempurna Rahasia Sukses Tim Event. Mohon maaf, ujian tengah semester. Dan juga teman-teman semua di sini ada Jaurdi Jonathan selaku narasumber dari mahasiswa anggota. Kemudian juga teman-teman semua panitia, saya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk ujian tengah semester pada siang hari ini. Yang mana nanti Pak Heru Prayitno akan menyempatkan waktu sebentar untuk sharing dari pengalaman Bapak di beberapa perwakilan. Dan tentunya akan menambah informasi dan wawasan buat teman-teman semua. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan seminar pada siang hari ini untuk UTS. Demikian sambutan dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu atas sambutannya. Acara selanjutnya memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dari para narasumber yang akan dimoderatori oleh Fathahila Zadi. Kepada Saudara Fathahila Zadi kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fathahila Zadi. Saya akan memimpin acara selanjutnya sebagai moderator. Hadirin sekalian, selamat datang di webinar spesial kita siang ini. Delegasi Efektif Acara Sempurna, Rahasia Sukses Tim Event. Kita semua tahu, di balik setiap event yang sukses, ada tim yang bekerja keras dan bertanggung jawab atas tugas yang mereka kerjakan. Nah, di webinar spesial ini, kita tidak hanya belajar bagaimana cara membagi tugas, tetapi bagaimana menguasai seni delegasi strategis. Sebuah keterampilan penting yang dapat membuat event menjadi perayaan yang terkelola dan mulus. Hari ini telah hadir bersama kita Bapak Heru Prayitno,
dari Kementerian Luar Negeri yang akan membagikan wawasan dengan kita. Selamat siang Pak Heru, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, Mas Fatahillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi di webinar ini dan mudah-mudahan teman-teman juga nanti sukses semua dalam pelaksanaan UASnya ya, benar ya. Ya, sementara Amin. itu aja, Mas Fatahillah. Silakan lanjut. Oke, terima kasih sudah hadir dalam webinar ini untuk berbagi langsung bagaimana cara mendelegasikan tugas kepada tim agar sebuah event bisa sukses. Pak Baik, Heru. eh, baik. Pertama-tama saya ucapkan juga selamat kepada Ibu Dr. Ayu Larasati yang telah menunjukkan kepemimpinannya, leadership dalam pelaksanaan acara webinar ini. Yang kedua juga tentunya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berhasil mempersiapkan acara webinar ini sehingga pada hari ini bisa terlaksana sesuai rencana dan saya bisa bayangkan bukan bukan apa namanya bukannya tidak terdapat tantangan di dalam mempersiapkan acara webinar ini. Tentu banyaklah tantangan-tantangan yang dihadapi teman-teman semua, tapi ya inilah ini proses belajar. Nanti semakin teman-teman belajar, berlatih, terasah dan terlatih, maka berikutnya ketika akan melaksanakan event-event yang lebih besar dari ini itu sudah eh, apa namanya sudah punya pengalaman. Nah, eh, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ayu yang udah mengundang saya untuk bergabung ya di acara ini yang temanya delegasi efektif, acara sempurna, rahasia sukses tim event. Kalau saya melihat tema webinar ini, asumsi saya frase delegasi efektif di sini lebih merujuk kepada pembagian atau pendelegasian atau dalam rangka terselenggaranya sebuah event menjadi suatu acara yang sempurna dan sukses ya. Dan tentunya nanti akan menjadi kebanggaan dan bahkan keberhasilan dari tim event tersebut. Kenapa saya apa namanya cenderung ke arah itu karena frase delegasi efektif ini bisa juga merujuk kalau kita di dalam dunia bisnis ya, ini menjadi kerap juga digunakan gitu, apalagi di dalam dunia bisnis yang saat ini semakin dinamis dan kompleks ya, yang menjadi tantangan bagi seorang pemimpin untuk mampu mendelegasikan tugas dengan efektif. Nah, ini jadi leadershipnya seseorang. Nah, ini tadi ini dalam tentunya kalian harus apa namanya eh, berbangga berbangga hati, berterima kasih punya punya dosen kayak Ibu Dr. Ayu yang leadershipnya udah kelihatan dalam menyiapkan acara ini. Nah, oleh karena itu kita sepakati ya, delegasi efektif ini pada topik ini merujuk kepada terlaksananya suatu event atau acara dengan sukses dan sempurna. Jadi kita eh, geser dulu apa namanya yang mengarah kepada bisnis. Jadi ini lebih kepada event sehingga kita nanti terdapat kesamaan pemikiran. Namun baik untuk keperluan event atau maupun dalam konteks bisnis, keduanya ini memerlukan kepemimpinan yang andal, leadership gitu ya, untuk mampu melakukan pendelegasian yang efektif. Perlu dicatat bahwa pengertian delegasi bukan hanya tentang mengalihkan pekerjaan pada orang lain. Ingat ya, bukan kalian menugaskan sesuatu tanggung jawab pada orang lain terus
selesai. Bukan, tetapi eh, pendelegasian itu lebih kepada bagaimana teman-teman memanfaatkan keterampilan atau keahlian yang teman-teman lain miliki atau yang berada tentunya di dalam satu tim, dan juga bagaimana memanfaatkan waktu dan sumber daya, bisa macam-macam ya sumber daya ini secara optimal. Tujuannya apa? Tujuannya mencapai tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Oh, yaitu tadi ketika kita akan melaksanakan suatu event, maka semua akan fokus untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut. Nah, disinilah pentingnya leadership. Nah, ini mengingat dalam industri event, kalau bicara industri ya, industri event yang dinamis dan penuh tekanan, ini keberhasilan sebuah acara bukan hanya bergantung pada ide-ide kreatif atau anggaran besar. Betul, anggaran besar tetap perlu, ide-ide kreatif tetap perlu, namun membangun tim event yang solid ini kunci suksesnya. Yang apa namanya kunci sukses dalam setiap penyelenggaraan acara. Dengan demikian, leadership yang efektif itu juga perlu didukung dengan kolaborasi di lapangan. Jadi dua elemen itu, leadership yang efektif dan kolaborasi di lapangan itu tidak dapat dipisahkan di dalam mencapai hasil yang maksimal nanti. Leadership itu berperan sebagai penggerak tim agar tetap fokus pada tujuan bersama, itu ya. Nah, implementasinya gimana? Seorang leader, seorang pemimpin yang baik, dia mampu mengarahkan anggota tim, memberikan motivasi, serta mengambil keputusan cepat, tepat di dalam situasi yang dinamis. Tentu nanti ketika jangan teman-teman pasti ketika mempersiapkan acara ini ada dinamika di lapangan kan. Oh, saya usul begini, saya begini. Nah, itu kadang-kadang itulah pentingnya seorang leader, seorang pemimpin itu untuk tadi untuk memberikan motivasi, dan pada situasi tertentu dia harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, dalam event itu leadership juga membantu mengatasi tantangan di lapangan dengan strategi yang matang dan komunikasi yang jelas. Nah, ini seorang leader juga perlu dibekali dengan pengetahuan yang matang ya tentang suatu event yang nanti akan dilaksanakan. Nah, untuk memudahkan apa namanya tersampaikannya pesan kepada anggota tim, maka diperlukan ini komunikasi yang jelas. Nah, yang berikutnya tadi kolaborasi. Nah, kolaborasi ini memegang peranan penting ketika tim harus bekerja sama di lapangan. Nah, ini kalau saya lihat ini udah pas nih, ada tadi teman jadi MC, ada Mas Fatahila jadi moderator, nanti ada lagi yang apa namanya narasumber yang berikutnya, dan tadi ada pembaca doa. Ini eh, apa concerted effort teman-teman semua ini dalam rangka kan tentunya mensukseskan acara ini, webinar ini. Dan oleh karena itu menurut saya ini eh, apa namanya sudah sesuatu yang baik ya. Kalau apalagi nanti ketika kalian sudah bergelut di dunia kerja, di dunia bisnis, pasti akan menghadapi atau mendapatkan tugas seperti ini yang bahkan lebih besar skalanya. Eh, apa namanya itu nanti akan lebih banyak lagi tantangan-tantangan. Nah, seperti saya di sini udah eh, banyak melakukan hal-hal apa namanya yang sifatnya event, apakah itu untuk keperluan bisnis, apakah itu untuk keperluan keperluan kantor, dan tentunya dengan reach out yang tetap menjangkau ke eh, eh, apa ke masyarakat. Nah, jadi eh, itu yang teman-teman harus
kuasai, harus tetap pegang. Nah, kalau di pemerintahan ini malah ada satu hal lagi, misalnya itu tadi penggunaan anggaran. Jadi kalau kita gunakan anggaran itu kadang acaranya udah selesai, sukses, tapi at the end karena kita pemerintah menggunakan anggaran pemerintah, maka ada proses auditing. Nah, ini kalau kami di pemerintahan itu proses auditingnya dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu kadang hal-hal yang kecil itu bisa menjadi sandungan. Maksudnya gini, ketika satu event sudah terlaksana dengan baik, kita sudah berbangga hati, tapi di sisi lain, at the end, ketika ada proses editing, ada proses auditing, maksud saya, itu ada temuan-temuan yang bisa mempengaruhi nilai. Nah, ini jadi nanti kalian juga harus hati-hati. Saya tidak akan detail aja ke sini, tetapi itu tadi, tetap akan ada lembaga yang mengawasi. Nah, oleh karena itu, di dalam satu event seperti ini, setiap anggota ini harus memahami peran dan tugasnya masing-masing, serta mendukung satu sama lain untuk mencapai kesuksesan bersama. Nah, itu ini penting. Nah, ini koordinasi yang baik juga dapat mempercepat penanganan masalah dan menjaga kelancaran acara. Mas Fatela ngomong-ngomong, saya berapa menit lagi ya? Katanya nggak lama ya, masih ada tersisa 2-3 menit. Saya kalau gitu saya cepetin. Halo, Mas Fathaila. Iya Pak, Masih terima kasih, masih ada berapa luar menit? biasa sekali. Ada 2 menit, 1 menit closing statement aja. Berapa menit? Oke, ya udah. Jadi ada beberapa tips ya. Satu, Ya. kenali kekuatan keterampilan setiap anggota ya. Saya akan cepat aja. Terus sebagai leaders ya, tetapkan pembagian tugas dan berikan wewenang yang sesuai ya. Terus evaluasi juga progres. Nah, yang terakhir adalah berlatih fleksibilitas karena tidak semua acara bisa berjalan sesuai rencana. Nanti akan banyak terjadi dinamika di lapangan. Nah, inilah pentingnya seorang leader, seorang pemimpin untuk tadi mengatasi dinamika tersebut. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada event yang sempurna, tapi dengan tim yang kompak, setiap kekurangan itu bisa diubah menjadi peluang untuk tumbuh lebih baik di acara berikutnya. Jadi ini pengalaman baik, pengalaman untuk nanti melaksanakan tugas-tugas jika mendapat tugas seperti ini. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan event yang sukses itu tentu selain membutuhkan perencanaan yang matang, juga membutuhkan kolaborasi tim yang solid ya. Dan tadi itu sumber daya yang optimal. Barangkali itu aja teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Sukses buat teman-teman semua di dalam pelaksanaan UASnya nanti. Dan terima kasih sekali lagi juga untuk Ibu Dr. Ayu. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Luar biasa, kita telah mendengarkan paparan materi dari Pak Heru yang tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman. Selanjutnya, kita memasuki sesi foto bersama. Dimohon teman-teman untuk membuka kameranya. Satu, dua. Oke, sudah selesai sesi fotonya. Sebelumnya, terima kasih lagi untuk Bapak Heru. Jika ingin meninggalkan Zoom, kami persilakan. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber kedua. Langsung saja kita sambut Saudara Jadir Yonatan, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman, nama saya Jordi Jonathan Lolwang. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mendalami sebuah rahasia besar di balik setiap acara yang sukses.
yaitu delegasi yang efektif. Ini adalah kunci membangun strategi tim event yang solid dan mewujudkan acara yang sempurna. Tadi yang disampaikan oleh Pak Heru bahwa delegasi yang efektif itu bukan hanya untuk acara dan event saja, tapi juga bisa digunakan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dan juga mungkin dalam tim. Itu sangatlah benar. Nah, kita langsung masuk aja. Oke. Delegasi bukan sekadar membagi tugas. Banyak dari kita berpikir bahwa delegasi itu cuma soal menyuruh. Padahal, delegasi yang tepat adalah fondasi untuk menjaga ketenangan di tengah kekacauan logistik. Ini adalah seni manajemen energi dan prioritas. Lalu, apa saja manfaat utama dari delegasi yang efektif? Itu adalah mengurangi beban kerja, di mana ini meringankan tanggung jawab Anda dan mencegah kelelahan atau burnout. Ada juga mencegah kewalahan, memastikan tidak ada satu orang yang menanggung terlalu banyak resiko atau detail, di mana kita juga tahu kalau satu orang yang untuk menghandle semua pasti akan kacau. Jadi ini tidak boleh menjadi one man army gitu. Lalu Anda dapat fokus pada gambaran yang besar, memungkinkan Anda mendedikasikan waktu pada strategi dan keputusan yang mungkin lebih penting tentang masa depan atau keberlanjutan acara gitu. Oke. 3 manfaat kunci delegasi efektif. Mendistribusikan pekerjaan yang dengan cerdas memberikan dampak positif berlipat ganda, tidak hanya untuk acara, tetapi juga untuk pertumbuhan profesional tim Anda. Ini dapat terjadi peningkatan efisiensi. Ketika tugas diberikan kepada orang yang paling kompeten, pekerjaan akan selesai lebih cepat, optimal, dan meminimalkan kesalahan yang mahal. Ada juga pemberdayaan tim. Memberikan tugas penting, menumbuhkan rasa percaya dan kepemilikan, yang dimana ini tim yang diberdayakan akan lebih bekerja secara lebih proaktif. Lalu pengembangan keterampilan. Delegasi adalah kesempatan pelatihan terbaik. Tim Anda belajar tumbuh dan siap mengambil peran yang lebih besar di acara berikutnya. Oke. Nah, ada 4 langkah untuk melakukan delegasi yang efektif. Ini langkah pertama. Kenali tim Anda. Ini dimulai dengan penilaian jujur terhadap bakat dan preferensi mereka. Jangan pernah berasumsi. Tanyakan apa kalian spesialisasi mereka dan apa yang paling mereka nikmati. Entah misalnya siapa yang punya keahlian negosiasi. Nah, mereka itu cocok untuk berinteraksi dengan vendor, sponsor, dan juga mitra. Lalu mungkin siapa yang berorientasi terhadap detail nih. Nah, mereka ini sangat ideal untuk yang melakukan handle manajemen pendaftaran, logistik ketat, dan juga mungkin administrasi. Lalu siapa yang kreatif dan inovatif? Nah, mereka ini sempurna untuk melakukan media sosial, dekorasi panggung, atau mencari solusi yang mendadak. Kita lanjut ke langkah kedua. Berikan instruksi yang jelas. Ambiguitas adalah musuh efisiensi. Pastikan tim Anda tahu persis apa yang diharapkan dari mereka. Apa tugasnya, mengapa itu penting, kapan batas waktunya, dan juga bagaimana hasilnya diukur. Karena ini semua penting agar tim Anda mengerti dengan jelas apa tujuan yang harus mereka lakukan. Langkah ketiga. Langkah ketiga adalah Anda harus rela melepaskan kendali. Berikan tim Anda kunci untuk menyelesaikan masalah dalam lingkup tugas mereka. Sorry, ada yang bocor suaranya. Ya, kita lanjut. Saudara Reza di mute dulu. Ya, kita lanjut ya. Beri mereka ruang pengambilan keputusan. Izinkan tim Anda menyelesaikan masalah kecil dan juga menengah tanpa persetujuan Anda di setiap langkah, agar mereka dapat merasa punya tanggung jawab dan juga mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan.
Hindari micromanagement. Percayakan semua proses kepada mereka. Eh, Anda hindari untuk mengawasi dan memperhatikan setiap detail yang mereka lakukan, karena ini dapat mengurangi rasa kepercayaan Anda terhadap mereka. Mereka bakal merasa tidak dipercayai. Lalu ada ciptakan rasa kepemilikan. Ketika tim memiliki wewenang, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan juga bangga terhadap hasil pekerjaan mereka. Oke, langkah yang terakhir. Peran Anda berubah dari pengawas menjadi mentor dan fasilitator. Anda harus sedia untuk memberikan bantuan, jaga jalur komunikasi agar tetap terbuka, dan siap melakukan intervensi jika diperlukan. Anda memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan masukan yang spesifik, dan juga berfokus pada perbaikan. Dan juga jangan lupa untuk merayakan kemenangan kecil, mengakui keberhasilan tim, membangun moral, dan juga motivasi tim untuk tantangan berikutnya. Delegasi efektif bukanlah pengalihan tanggung jawab, melainkan sebuah strategi kepemimpinan untuk memaksimalkan potensi tim. Hasilnya adalah sinergi yang mengubah tim event menjadi orkestra yang harmonis. Ingat, rahasia sukses bukan pada kerja keras satu orang, tetapi pada kerjasama tim yang terkoordinasi dengan baik. Ketika setiap orang tahu peran mereka dan memiliki wewenang untuk bertindak, seluruh berjalan dengan mulus dan juga efisien. Kiranya itu saja materi dari saya tentang delegasi yang efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita wujudkan acara yang luar biasa bersama-sama. Saya akan kembalikan kepada moderator ya. Oke, terima kasih Saudara Jordi Jonathan atas materi dan wawasan yang luar biasa. Kiranya materi yang disampaikan dapat membantu kita semua dalam mendelegasikan tugas dengan baik. Baik, sesi pemaparan sudah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih pada narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu. Juga kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga seminar ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum. Baik, demikian rangkaian kegiatan acara webinar delegasi efektif acara sempurna rahasia sukses tim event. Terima kasih atas waktunya, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta para narasumber dan mahasiswa-mahasiswi peserta yang hadir pada acara siang hari ini. Saya Maria Bernadetta Bule, selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses acara. Terima kasih dan selamat siang.